warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Kartikasari dan rekan saya bernama Sela Julianti. Di sini kami akan membahas gelombang berdasarkan arah lambatannya. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu pertama, gelombang transversal. Kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Komponen-komponen dari gelombang transversal terdiri dari: pertama, bukit. Bukit adalah lengkungan atas gelombang pada posisi setimbang. Bagian bukit ditandai dengan huruf A, B, C, dan E, F, G. Kedua, lembah. Lembah merupakan lengkungan bawah gelombang pada posisi setimbang. Lembah ini ditandai dengan huruf C, D, E. Ketiga, puncak. Puncak merupakan titik tertinggi pada gelombang. Puncak ditandai dengan huruf B dan F. Keempat, dasar. Dasar merupakan titik terendah pada gelombang. Dasar ini ditunjukkan dengan huruf D. Kelima, panjang gelombang. Panjang satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Keenam, simpangan. Simpangan merupakan jarak suatu titik yang ada pada gelombang terhadap posisi setimbang. Ketujuh, amplitudo. Amplitudo merupakan jarak suatu puncak atau dasar terhadap posisi setimbang. 8. Periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang. 9. Frekuensi. Frekuensi merupakan gelombang yang dihasilkan dalam tiap satuan waktu. 10. Cepat rambat. Cepat rambat merupakan jarak yang ditempuh gelombang pada setiap satuan waktu. Karakteristik gelombang transversal. Pertama, arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Kedua, gelombang transversal berbentuk bukit dan lembah. Contoh gelombang transversal. 1. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya dikatakan gelombang transversal karena gelombang cahaya mampu memancarkan sinar dengan searah rambat gelombang.
Kedua, gelombang tali. Ketika melambai-lambaikan tali ke atas dan ke bawah, dan ujung lainnya diikat pada pohon atau tiang, maka tali akan membentuk bukit dan lembah. Nah, karena itulah gelombang tali termasuk dalam gelombang transversal. Seperti gambar di bawah, ada seorang anak yang sedang menggerakkan tali dengan ujung lainnya diikatkan pada pohon. Tali yang digerakkan oleh anak tersebut membentuk bukit dan lembah. Tiga, gelombang air. Gelombang air akan muncul di saat air tenang dijatuhi sebuah benda, maka permukaan air akan membentuk bukit dan lembah. Oleh karena itulah, gelombang air termasuk dalam gelombang transversal. Empat, gelombang es seismik. Gelombang es atau gelombang sekunder merupakan gelombang transversal yang gerakan partikelnya tegak lurus terhadap arah penjalarannya, sehingga gerakannya seperti gerakan naik turun. Lima, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti radio, TV, dan microwave. Gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang transversal, di mana medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus, seperti pada gambar di bawah. Gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah lambatnya. Komponen gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang longitudinal terdiri dari rapatan, kedua renggangan, dan panjang gelombang. Pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Karakteristik dari gelombang longitudinal. Pertama, arah getarnya searah dengan arah lambatnya. Kedua, gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal. Pertama, gelombang bunyi. Gelombang longitudinal yang paling umum dijumpai yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat gas, zat padat,
maupun zat cair dengan kecepatannya tergantung pada sifat elastis dan inersia medium rambatnya. 2. Gelombang pegas. Gelombang pegas termasuk salah satu contoh gelombang longitudinal. Pegas yang diregangkan akan menghasilkan gelombang dengan kriteria yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang longitudinal. 3. Gelombang P seismik. Gelombang P atau gelombang primer adalah gelombang seismik yang paling cepat menjalar. Gelombang P merupakan gelombang longitudinal yang gerakan partikelnya sejajar dengan arah rambatannya. Perbedaan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Pertama, pada gelombang transversal, gerak partikel tegak lurus dengan arah perambatan. Sedangkan pada gelombang longitudinal, gerak partikel searah dengan arah perambatan. Yang kedua, pada gelombang transversal terdapat puncak dan lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat daerah tekanan tinggi atau rapatan dan daerah renggang. Ketiga, pada gelombang transversal dapat merambat pada medium padat dan permukaan medium cair. Sedangkan pada gelombang longitudinal dapat merambat pada semua medium. Yang keempat, pada gelombang transversal dapat dipantulkan, dibiaskan, dan polarisasi. Sedangkan pada gelombang longitudinal dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, namun tidak terpolarisasi. Periode. Rumus periode yaitu periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. 2. Rumus frekuensi. Frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu. 3. Rumus cepat rambat. Cepat rambat sama dengan panjang gelombang dibagi periode, atau cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Contoh soal gelombang transversal dan contoh soal gelombang longitudinal. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut menempuh jarak A sampai
sampai B adalah 4 sekon, berapa cepat rambat gelombang tersebut? Diketahui TAB sama dengan 4 sekon, N sama dengan 2, panjang setengah gelombang sama dengan 10 meter, jadi panjang satu gelombang sama dengan 20 meter. Yang ditanya V, cepat rambat. Jawab, periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. Jadi T sama dengan 4 sekon dibagi 2, dan T hasilnya 2 sekon. Kemudian kita cari cepat rambatnya dengan rumus V sama dengan lambda dikali T besar. V sama dengan 20 meter dibagi 2 sekon, jadi V sama dengan 10 meter per sekon. Maka cepat rambat pada gelombang tersebut yaitu 10 meter per sekon. Dua, sebuah permukaan air merambat dengan panjang gelombangnya 2 meter. Jika waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu adalah 0,4 sekon, maka tentukanlah cepat rambat gelombang dan frekuensinya. Diketahui lambda sama dengan 2 meter dan T besar sama dengan 0,4 sekon. Ditanya A, cepat rambat, B, frekuensi. Jawab, A, cepat rambat sama dengan lambda dibagi T besar. Cepat rambat sama dengan 2 meter dibagi 0,4 sekon. Cepat rambat sama dengan 5 meter per sekon. Yang B, frekuensi sama dengan 1 per T besar. Maka frekuensinya sama dengan 1 dibagi 0,4 sekon, dan hasilnya yaitu 2,5 Hz. Maka cepat rambat dari permukaan air tersebut yaitu sebesar 5 meter per sekon, dan frekuensinya sebesar 2,5 Hz. 3. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 36 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang tersebut adalah 9 Hz, maka tentukanlah panjang gelombangnya. Diketahui V sama dengan 36 meter per sekon dan F sama dengan 9 Hz. Ditanya panjang gelombang sama dengan titik-titik. Jawab, V sama dengan lambda dikali F, maka lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 30 meter per sekon dibagi 9 Hz, maka lambda sama dengan 4 meter. Jadi panjang gelombang tersebut yaitu 4 meter. 4. Gelombang merambat pada tali dengan waktu 0,5 detik, membentuk 3 bukit dan juga 3 lembah gelombang. Apabila jarak antara dua puncak gelombang adalah 200 cm,
cepat rambat gelombang tersebut. Diketahui T sama dengan 0,5 sekon, N sama dengan 3, dan lambda sama dengan 200 cm. Ditanya cepat rambat. Jawab, F sama dengan N per T. F sama dengan 3 per 0,5 sekon. Maka hasilnya 6 Hz. Lanjut, mencari cepat rambat gelombang dengan rumus P sama dengan lambda dikali F. T sama dengan 2 meter dikali 6 Hz. Maka hasilnya P sama dengan 12 meter per sekon. Maka cepat rambat gelombang yang merambat pada tali yaitu sebesar 12 meter per sekon. Diketahui lambda sama dengan 20 meter dan V sama dengan 100 meter per sekon. Ditanya A. Frekuensi, B. Periode. Jawab A. V sama dengan lambda kali F, maka F sama dengan V per lambda. F sama dengan 100 meter per sekon dibagi 20 meter. Hasilnya F sama dengan 5 Hz. Bagian B, V sama dengan lambda dibagi T. Maka T sama dengan lambda per V. Maka T sama dengan 20 meter dibagi 100 meter per sekon. Hasilnya 0,2 sekon. Jika suatu sumber bunyi merambat dengan kecepatan 1500 meter per sekon dan frekuensinya yaitu 500 Hz, maka tentukanlah panjang gelombang bunyi tersebut. Diketahui V sama dengan 1500 meter per sekon dan F sama dengan 500 Hz. Ditanya panjang gelombang. Jawab V sama dengan lambda dikali F, maka lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 1500 meter per sekon dibagi 500 Hz, dan hasilnya lambda sama dengan 3 meter. Jadi panjang gelombang bunyi tersebut yaitu sepanjang 3 meter. Sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan 20 cm. Apabila frekuensi gelombang 60 Hz, tentukan
cepat rambat gelombang tersebut. Diketahui setengah gelombang sama dengan 20 cm, F sama dengan 60 Hz. Ditanya cepat rambat gelombang. Jawab, V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 0,2 meter dikali 60 Hz. Jadi hasil V sama dengan 12 meter per sekon. Delapan, panjang suatu gelombang longitudinal ialah 5 meter. Jika gelombang tersebut mengalami cepat rambat sebesar 30 meter per sekon, maka hitunglah periode gelombangnya. Diketahui V sama dengan 30 meter per sekon dan lambda sama dengan 5 meter. Ditanya periode sama dengan titik-titik. Jawab, V sama dengan lambda per T besar. Maka T besar sama dengan V per lambda. T sama dengan 30 meter per sekon dibagi 5 meter. Maka hasil T sama dengan 6 sekon. Penerapan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Penerapan gelombang transversal. 1. Memetik senar gitar. Saat memetik senar gitar, senar tersebut akan bergerak naik turun, menunjukkan bahwa gelombang melintang. Partikel dalam senar bergerak tegak lurus ke arah rambat gelombang. Kedua, gelombang pada membran drum. Gelombang transversal terlihat saat kejadian gelombang merambat ke sejajar dengan bidang membran. Namun, membran tersebut akan dipindahkan tegak lurus terhadap bidang. Penerapan dari gelombang longitudinal. 1. Berbicara di depan mikrofon. 2. Tepuk tangan. 3. Woofers musik. 4. Getaran di panel jendela setelah guntur.